warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Sintia Harahap. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Saya dari kelompok 23 PPI, Praktik Pengamalan Ibadah. Di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas PPI, yaitu menjelaskan tentang kemampuan menjadi imam. Yang kedua, menjelaskan tentang kemampuan menjadi makmum masbuk. Yang ketiga, menjelaskan tentang keterampilan sholat jamak. Yang keempat, menjelaskan tentang sholat kashar. Yang kelima, menjelaskan tentang sholat jamak kashar. Yang keenam, menjelaskan tentang sujud tilawah. Yang ketujuh, menjelaskan tentang sujud sahwi. Yang kedelapan, menjelaskan tentang sujud syukur. Penjelasan yang pertama yaitu kemampuan menjadi imam. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan menjadi imam. Ada 6. Yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat. Dan yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Yang kelima, hendaknya seorang imam itu disenangi oleh makmumnya. Yang keenam dan yang terakhir, sunat bagi imam untuk menyaringkan suara. Dalam kitab fikih Al-Islami wa Adilatuhu karya Syaikh Wahbah Al-Juhaili, dia seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Damaskus, seorang alumni doktoran Universitas Al-Azhar Mesir. Disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam sholat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat harus laki-laki, yang kelima suci dari hadas, yang keenam bagus bacaan dan rukunnya, yang ketujuh bukan makmum, yang kedelapan selamat, sehat, tidak sakit, dan tidak ujur, yang kesembilan lidahnya fasih dan dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Andai saat berkumpul umat Islam untuk sholat, lalu semua yang hadir memiliki 9 syarat yang sudah saya jelaskan tadi, maka yang lebih layak menjadi imam sholat adalah yang pertama, wali atau pemimpin. Yang kedua, imam ratib yang diangkat oleh wali. Yang ketiga, orang yang paling memahami tentang fikih. Yang keempat, orang yang paling banyak hafalan dan bacaannya bagus. Yang kelima, orang yang paling wara. Yang keenam, di zaman Rasulullah orang yang terlebih dahulu hijrah. Yang ketujuh, lebih dahulu masuk Islam. Yang kedelapan, nasabnya baik. Yang kesembilan, perjalanan hidupnya lebih baik. Yang kesepuluh, lebih bersih pakaiannya. Yang kesebelas, badannya bersih. Yang kedua-belas, memiliki kepakaran. Yang ke-13, suaranya bagus. Yang ke-14, lebih takwa. Dan yang terakhir, ke-15, sudah menikah. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum, ada 6. Yang pertama, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Yang kedua, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Yang ketiga, tidak mendahului perbuatan imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat, tidak boleh termuka dari imam. Yang kelima, tempat berdiri makmum. Yang keenam, susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam agar ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Selanjutnya yang kedua, kemampuan menjadi makmum masbuk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan menjadi makmum masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaat sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Orang yang masuk kriteria makmum masbuk ada 4. Yang pertama, makmum yang tertinggal keseluruhan atau sebagian surah Al-Fatihah. Yang kedua, makmum yang tertinggal keseluruhan atau sebagian surah-surah dalam Al-Quran. Yang ketiga, makmum yang tertinggal rukunnya bersama imam.
Yang keempat, makmum yang mendapati imam sedang ruku, iktidal, sedang sujud, atau sedang duduk di antara dua sujud. Selanjutnya yang ketiga, keterampilan sholat jama'. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan sholat jama'. Sholat jama' adalah sholat dengan mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang biasa dijama' adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Di dalam praktiknya, sholat jama' dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan jama' takdim dan ada pula yang disebut dengan jama' takhir. Cara yang pertama yaitu jama' takdim. Jama' takdim yaitu mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan sekaligus di waktu sholat yang lebih awal, seperti mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan yaitu yang pertama di waktu zuhur, atau mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya yang dikerjakan di waktu maghrib. Ini dinamakan jama' takdim. Contohnya di sini saya akan menggunakan sholat zuhur dan sholat asar. Yang pertama yaitu niat melaksanakan sholat jama' takdim pada saat takbiratul ihram. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mazmu'an bilasri jama' takdimin ma'muma lillahi ta'ala. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin mazmu'an bijohri jama' takdimin ma'muma lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jama' ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Selanjutnya cara yang kedua adalah sholat jama' takhir. Jama' takhir adalah mengerjakan dua sholat fardu atau wajib sekaligus di waktu sholat yang terakhir. Seperti contohnya sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada saat sholat asar. Untuk sholat jama' takhir, kita bisa menjalankan sholat pada waktunya baru, waktu yang telah terlewati. Misalnya kita hendak menjamak takhir sholat zuhur di waktu asar. Maka yang harus dilakukan pertama adalah sholat asar barulah kemudian menjamak sholat zuhur. Sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Selanjutnya cara melaksanakan sholat jama' takhir. Contohnya di sini saya akan menggunakan sholat zuhur dan sholat asar. Yang pertama, niat melaksanakan sholat jama' takhir pada saat takbiratul ihram. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin mazmu'an bizohri jama' takhirin ma'muma lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mazmu'an bil asri jama'a takhirin ma'muma lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jama' ini sama dengan sholat biasa, baik dari gerakan maupun bacaannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat kasar. Sholat kasar adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang melakukan perjalanan yang jauh. Keringanan ini diharapkan bisa membuat seorang muslim tetap nyaman dan tidak meninggalkan sholat. Selanjutnya keterampilan sholat kashar. Sholat kasar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Selanjutnya di sini saya akan membacakan niat sholat kashar. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhu asri rok'ataini qasrallahi ta'ala. Selanjutnya syarat-syarat diperbolehkannya sholat kasar. Yang pertama, jarak kepergiannya sudah mencapai 2 marhalah atau sekitar 80,64 km atau 82 km menurut Al-Habib Jain bin Samit. Yang kedua, kepergiannya tidak karena dorongan maksiat. Yang ketiga, kasar ini harus dilakukan ketika musafir masih berada dalam perjalanan. Yang keempat, menghindari hal-hal yang merusak niat kasar, yaitu timbulnya keraguan pada diri musafir dalam menentukan antara akan mengkasar sholatnya
atau tidak. Yang kelima, niat mengqasar sholat pada saat takbiratul ihram. Yang terakhir, yang keenam, tidak mamun kepada orang yang bukan musafir. Selanjutnya, keterampilan sholat jamak qashar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jamak qashar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan qashar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim dan jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya, sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikasar. Karena sholat jamak qashar itu dilakukan 2 rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, lafaz dan niat sholat qashar jamak takdim. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardhoz zuhri rok'ataini mazmu'an bil asri jam'a takdimin qasron ma'muma lillahi ta'ala. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardol asri rok'ataini mazmu'an biz zuhri jam'a takdimin qasron ma'muma lillahi ta'ala. Atau tanpa qashar. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mazmu'an bil isya'i jam'a takdimin ma'muma lillahi ta'ala. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli fardol isya'i rokataini mazmu'an bil maghribi jam'a takdimin qasron ma'muma lillahi ta'ala. Selanjutnya, keterampilan sujud tilawah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah, yang artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah yang pertama niat, yang kedua tahbiratul ihram, selanjutnya yang ketiga sujud dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wasawarahu wasaqosam ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Selanjutnya yang keempat, memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat setelah membaca ayat sajadah, langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Selanjutnya syarat sujud tilawah. Yang pertama, haruslah suci dari hadas kecil dan besar. Apabila kita dalam keadaan hadas, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan sujud tilawah. Yang kedua, suci dari najis, baik pakaian, badan, dan tempat sujud. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terkena najis, maka tidak sah sujud tilawahnya. Selanjutnya yang ketiga, menghadap kiblat. Jika kita tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sujud tilawahnya. Yang terakhir yang keempat, haruslah menutup aurat. Untuk laki-laki harus menutup aurat di antara pusar dan lutut. Perempuan harus menutup seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajah. Selanjutnya, keterampilan sujud sahwi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Menurut ahli fikih, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Secara singkatnya, sujud sahwi artinya sujud karena lupa. Seperti yang pertama, ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Yang kedua, kelebihan rokaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang ketiga, karena syah atau ragu tentang jumlah rokaat yang telah dikerjakan. Yang keempat, apabila kurang rokaat dan lupa.
Cara melaksanakannya, sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud sebanyak 2 kali, sebagaimana sujud sholat pada umumnya ketika sujud membaca bacaan sujud syahwi. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaman la yanamu wa la yashu, yang dibaca sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pelupa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Keterampilan sujud syukur. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat. Dengan cara yang pertama niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, atau bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud sholat. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan yang pertama, Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin binimatihi tatimmu sholihat, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam dengan nikmatnya yang menyempurnakan yang baik. Atau bisa juga membaca Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka Allahumma anta rabbi haqqo sajatu laka ya rabbi ta'abbudan warikon. Allahumma inna amali doifu fadoifu li. Allahumma kini azabaka yaumutu asu ibaduka watub alaya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya Maha suci dikau ya Allah, dikaulah Tuhanku yang sebenarnya, daku sujud kepadamu ya Rabbi sebagai pengabdian dan penghambaan. Ya Allah, sesungguhnya amalku lemah, maka lipat gandakanlah pahalanya bagiku ya Allah. Selamatkanlah daku dari siksamu pada hari hamba-hambamu dibangkitkan. Terimalah taubatku, sesungguhnya dikau maha menerima taubat dan maha penyayang. Atau bisa juga membaca Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ktubli biha indaka azaron wado anni biha wizron waza'al hali indaka jahoron watakobal hamini kama takobal tahamin abdika Daud, yang artinya wahai Allah, tulislah untukku dengannya di sisimu sebagai pahala dan letakkanlah dariku dengannya dosa dan jadikanlah untukku di sisimu sebagai modal dan terimalah dariku sebagaimana engkau menerima dari hambamu Nabi Daud. Atau bisa juga membaca Bismillahirrohmanirrohim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawaraha wa saqa sam'aha wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ja'alni minasyakirin, yang dibaca sebanyak 3 kali. Yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya, Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Selanjutnya syarat sujud syukur. Yang pertama berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat sengaja daku sujud syukur karena Allah Ta'ala, yang keempat takbiratul ihram, yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, yang keenam dengan sekali sujud sahaja, yang ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud, yang terakhir kedelapan memberi salam. Selanjutnya syarat syukur ada 3. Yang pertama mengakui nikmat itu dengan hati, yang kedua mengucapkan secara lisan Alhamdulillah, yang ketiga gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.